Materi kita adalah joystick input. Joystick input ini adalah ya sama ya, penanganan input dari user, dari pengguna. Kita tahu bahwa penanganan input dari pengguna berbagai macam, ada penanganan input dari keyboard, mouse, dan yang kemarin kita pelajari adalah touch gitu ya, dan swipe. Dan sekarang tambah lagi yaitu joystick input. Nah, untuk joystick input ini Unity 3D sudah menyediakan beberapa package yang bisa memudahkan kita dalam mengimplementasikan joystick. Nah, ini sangat beragam ya. Ada mulai dari yang paling mudah mengimplementasikannya sampai yang paling sulit gitu ya. Kita akan belajar secara bertahap dari hal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah cross platform input. Jadi package bernama cross platform input ini adalah sebuah package yang ketika kita menginstal Unity 3D itu secara default belum ada. Baru setelah kita menginstal standar package-nya, ya, baru dia akan terinstall. Dan tetapi tetap saja harus diimportkan ya, mengimport aset. Nah, jika teman-teman belum tersedia package-nya, maka kemungkinan teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Unity standar asetnya. Ya. Nanti kita lihat bersama-sama sudah ada apa belum. Lalu nah, di sini ada beberapa juga parameter yang akan kita pelajari nantinya. Ya, kita satu persatu dulu deh. Tidak langsung ke parameter, kita akan lihat di sini. Kita akan membuat project baru untuk mempelajari tahapan demi tahapannya. Waalaikumsalam. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan dalam mengontrol pergerakan dari third person karakter ya, seperti troll ataupun yang lainnya. Oke, kita akan buat project baru, file new project tentunya ya. Saya akan letakkan di sini kelas S1. Ini apa ya? Mobile bener ya. Kelas S1. Lalu saya pilih select folder. Lalu di sini saya beri nama S1 joystick. Salam. Seperti biasa, kita siapkan beberapa folder, scenes, lalu script, lalu kita beri di sini new apa ya? Oh, belum ya. Kita akan atur dulu build setting di sini. Kita pilih platformnya yaitu Android. Lalu kita close. Lalu di sini kita pilih edit project setting. Ini standar ya, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Iya, editor. Lalu kita pilih di sini adalah any Android device. Kita simpan file save scene as. Kita beri nama scene 1. Lalu kita coba compile programnya untuk memastikan bahwa Android kita sudah terhubung dengan Unity. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita sudah bisa melihat tampilan dari Android kita sudah terhubung dengan apa yang ditampilkan juga di Unity editornya. Oke, itu tahapan awal ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk mengimplementasikan joystick input ini, kita membutuhkan sebuah package bernama cross platform input. Silakan teman-teman dicek dulu ya, apakah
cross platform inputnya itu sudah ada dengan melihat di sini aset, lalu import package cross platform input. Ada nggak? Nggak ada. Nggak di sini. Import package. Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti teman-teman ada yang masih lupa install Unity standard package-nya. Harus diinstal terlebih dahulu. Nah, kita sama-sama akan menggunakan package cross platform gitu ya. Import package lalu cross platform input. Klik di sana. Nah, lalu kita akan mengimportkan keseluruhannya ini ya. Seluruhnya ini akan kita import. Ini nggak besar kok, cepat kok ini. Ya. Oke, setelah proses importnya selesai, teman-teman bisa melihat di bagian ini, standard asset. Di situ ada yang namanya cross platform input. Lalu kita ingin memfokuskan perhatian kita pada folder di dalamnya yaitu bernama prefabs. Lalu di sana ada sebuah mobile single stick control ini ya, mobile single stick control. Mobile single stick control. Lalu teman-teman bisa drag ke hierarchy panel sehingga kita akan mendapatkan joystick controlnya terlihat gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah kita berhasil mengimport package cross platform input dan meletakkannya dalam project kita, maka kita bisa melihat di sini ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kita akan mencoba menambahkan floor terlebih dahulu untuk melihat di mana floor nanti akan kita jadikan sebagai tempat untuk meletakkan objek-objek yang akan kita kendalikan menggunakan cross platform input itu. Ya, jadi tambahkan sebuah floor. Seperti ini. Lalu agar warnanya tidak silau, bisa kita tambahkan tekstur warna coklat. Oke, lalu floor ini kenapa seperti itu ya? Ini floornya. Lalu kita akan mengimport lagi karakter. Nah, karakter ini adalah bawaannya juga Unity 3D untuk mempraktekkan demo sebagai demo saja sebenarnya. Jadi langsung nanti bisa digerakkan karakternya.
Nah, ini di dalam karakter kita bisa langsung mencoba demonya bagaimana cross platform input ini dapat menggerakkan karakter ini third person ke prefab, lalu di sini third person controller. Nah, ini ya. Kita naikkan sedikit biar dia tidak tenggelam di dalam floor. Kita jalankan. Nah, ini. Kita bisa langsung menggerakkan player ini. Nah, itu ya. Ya. Loncat. Nah, itu. Ini cuma demo. Ini demo yang memang sudah disediakan oleh Unity 3D. Nanti kita akan belajar membuatnya sendiri, yang menggunakan Pro atau apa gitu. Intinya bisa seperti ini kalau kita sudah advance. Tuh ya, bisa sambil lari sambil lompat. Bagus sekali, pergerakannya cukup smooth. Berhasil? Nah, ada beberapa parameter yang sering digunakan di sini adalah di bagian mobile joystick sini ada namanya movement range. Movement range ini defaultnya adalah 100 ya. Nah, ini ya, kita bisa menggerakkannya sangat jauh karena nilainya besar 100. Ini nih, ke atas, ke bawah gitu. Nah, ini. Kalau kita merasa kurang senang dan terganggu dengan arah yang sangat besar ini, kita bisa mengurangi nilainya misalkan menjadi 30. Ya. Artinya apa? Nanti pergerakan dari joysticknya tidak bisa setinggi tadi. Nah, itu hanya radiusnya terbatas. Ya. Kita jadi memiliki radius yang terbatas. Nah, third person controller ini dia memiliki dua buah script ya. Third person user control dan ada takar. Oh my god, buka semua. User control. Nah, ini scriptnya ya sangat kompleks ya. Sangat kompleks scriptnya. Mungkin kita tidak akan bisa memahami script tersebut ya. Karena sangat kompleks sekali. Nah, kita akan mencoba membuat karakter kita sendiri lalu kita ingin mengontrol pergerakan karakter kita tersebut. Dari mulai yang paling simpel yaitu karakter bola saja misalkan atau kubus gitu ya. Sehingga kita akan menghapus third person controller kita. Kita akan hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau kita memiliki objek sendiri, memiliki player sendiri yang ingin kita atur pergerakannya menggunakan joystick tersebut, ya.
Nah, sekarang kita belajar dari hal yang paling basic, yaitu menggunakan sphere misalkan. Nah, ini anggaplah sphere ini kita beri nama player. Lalu kita beri sphere ini rigid body. Atau jangan sphere deh. Saya ganti ya, pakai kubus aja. Oke, kubus. Nah, ini player. Biar nanti bisa langsung jadiin bodinya troll gitu ya. Player. Lalu kita beri apa? Rigid body. Nah, ini. Sehingga kalau kita jalankan, maka player tersebut akan jatuh ke floor ya, karena dia memiliki massa. Nah, kita ingin menggerakkan player tersebut atau kubus tersebut, dalam hal ini masih berbentuk kubus ya. Kita ingin gerakan dia. Nah, kita akan ciptakan script kita sendiri. Silakan buat sebuah script baru, create C# script, kita beri nama player controller. Lalu kita attach ke dalam objek kubus tersebut atau player tersebut. Oke, ini seperti halnya mengatur pergerakan dari third person yang pernah kita pelajari ya. Hanya saja sekarang pengendaliannya dilakukan oleh cross platform input. Nah, setiap kali kita menggunakan cross platform input, maka kita harus using di sini harus kita importkan using cross tadi Unity Engine dot cross apa ya, Unity editor Unity apa sih, Unity standard asset dot cross platform input ya. Unity standard asset cross platform input itu yang harus kita importkan dalam klausa using. Nah, lalu biasanya yang kita butuhkan adalah apa saja teman-teman? Kecepatan ya, kecepatan lari. Kita buatkan di situ private player speed float. Lalu private float lagi player rotation atau rotation speed, udah ya. Kalau kita inisialisasi player speednya, entahlah ya, kita coba dulu 20. Lalu rotation speednya kita coba dulu 100. Namun nanti bisa kita sesuaikan belakangan. Lalu bisa saja kita tambahkan di sini private vertical movement movement private float horizontal movement.
Oke. Lalu tentu kita ingin vertical movement, sorry di bawahnya sini ya. Vertical movement adalah cross kalau ada ya. Cross platform input manager ini dot get axis. Jadi kita menggunakan get axis ya. Get axis untuk mendeteksi apakah kita melakukan touch pada joystick kita pada horizontal atau vertikal kayak gitu. Ini kan ada horizontal, ada vertikal juga nih. Vertikal horizontal. Kalau V movement maka di sini adalah yang vertikal. Itu lalu kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan player speed. Nah, kalau yang horizontal itu berarti kan rotasi ya. Berarti H movement sama dengan cross platform input get axis horizontal. Ini juga sama, kita kalikan dengan rotation speed. Nah, silakan diketikkan dulu. Nah, lalu pergerakan itu kan menggunakan transform translate ya. Transform dot translate. Kalau maju mundur itu berarti disumbu apa? Z ya kan? Nanti ini 0 0 sumbu Z adalah akan kita dapatkan dari vertical movement F movement ya. Jadi X-nya kita matikan, Y-nya juga kita matikan. Vertical movement praktis hanya mengontrol pergerakan pada arah vertikal. Kita coba ya, apakah sekarang player kita sudah bisa bergerak pada arah vertikal. Mana dia? Langsung hilang. Itu terlalu cepat ya. Kita kalikan dulu di sini dengan time dot delta time mungkin ya. Di sini kita kalikan time dot delta time. Simpan. Nah itu ya. Wow. Masih tetap terlalu cepat. Kita bisa kurangi kecepatannya dengan misalkan 10. Itu ya. Saya kasih warna aja deh ini biar nggak bingung. Warna merah atau biru ya. Gimana bisa bergerak pada arah vertikalnya? Silahkan dicoba. Minimal pada arah vertikalnya dulu. Dia bisa maju mundur. Bisa ya? Dan untuk rotasinya, maka kita akan menggunakan perintah transform apa? Rotate. Selalu gitu-gitu aja ya. Kalau rotate berarti pada arah sumbu Y kan? Berarti ini kita 0
di sini horizontal, H movement, kita kalikan dengan time dot delta time. Lalu 0. Nah itu ya, sekarang bisa rotasi. Ini malah jadi bingung. Nah bagusnya ditambahin script apa? Kamera follow, ya biar dia ngikut. Oke, saya sudah tambahkan kamera follow-nya di sini. Tinggal masukkan saja ke kamera, main kamera, masukkan kamera follow. Lalu yang di follow apanya? Player. Lalu di sini biasanya ada satu distance away. Kita coba-coba aja itu ya. 10. Terlalu tinggi ya. Distance up-nya terlalu tinggi. Berarti 4. 7 mungkin. Nah ini. Oke ya. Kalau bentuknya mobil enak nih. Bisa kita jadi main-mainan mobil. Pakai joystick. Nah, silakan dicoba sampai bisa. Oke, saya lanjut sedikit. Nah, di sini kita sudah bisa mengendalikan playernya ya pada posisi maju dan berotasi dan mundur ya. Maju, mundur, rotasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin lompat? Lompat. Di sini ada tombol jump ya. Tadi asli warnanya seperti ini kan gitu ya aslinya. Teman-teman bisa atur lah gampang ini ya. Tinggal diatur aja warnanya di sini seperti yang diinginkan. Lalu tinggal sesuaikan posisinya. Saya rasa teman-teman bisa melakukan hal itu. Nah, lalu permasalahannya bagaimana sih jika kita ingin membuat agar player kita bisa lompat ketika tombol jamnya ditekan? Nah, saya ingin teman-teman lihat di sini. Ini adalah GUI ya. Sebenarnya GUI biasa saja. Klik di tombol jamnya, lalu double klik gitu ya. Sebenarnya kan ini. Nah, kita bisa melihat di situ ada pointer. Ya, ada pointer down. Pointer down itu akan terpicu ketika kita menekan pada jamnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan di sini ya. Silakan tambahkan dengan mengklik tombol plus. Berarti kita ketika menekan tombol plus, kita menambahkan event listener. Event listener itu akan terpicu ketika tombol jamnya ditekan. Jadi ini di sini ada namanya objeknya, lalu di sini adalah scriptnya. Jadi kita diminta untuk mendrag objek di mana script yang akan kita jadikan penanganan jam itu berada. Lalu pilih scriptnya. Nah sekarang berarti kan kita ingin melakukan penanganan jam pada objek bernama player kan? Berarti nanti playernya kita drag ke sini. Nah tinggal jamnya itu ada di metode namanya apa? Nah kebetulan di sini kita belum memiliki metode untuk penanganan jam. Jadi kita diminta untuk membuat metode tersebut, teman-teman. Ya. Karena memang yang diminta oleh button ada metode khusus yang ketika button itu diklik, metode itu akan terpicu, maka kita harus sediakan metode khususnya kayak gitu. Nah, metode khusus yang diperlukan di sini adalah metode untuk penanganan jam. Sehingga kita buatkan di situ public void do jam misalkan.
Atau lompat itu boleh juga ya. Saya sih lompat aja lah, lompat gitu ya. Kita lakukan di sini debug.log. Ayo melompat. Ayo melompat. Artinya saya ingin ketika tombol buttonnya jamnya itu diklik, tulisan ayo melompatnya muncul di konsol gitu. Kita tes itu dulu. Nah, mari kita lakukan. Ini kan sudah ada ya satu buah event listener. Drag playernya, tempat di mana script itu berada. Lalu pilih di sini. Di sini kan defaultnya no function. Kita pilih di mana script itu ada. Itu player controller, lalu lompat kan itu ya. Nah, sekarang kita ingin fokuskan perhatian kita pada konsol, lalu kita play. Nah ini, ketika tombol jump kita tekan, seharusnya tulisan ayo melompatnya muncul. Nah itu ya, ayo melompat. Nah kalau sudah gini kan mudah mengatur pergerakan lompatnya. Tinggal tambahkan rigid body velocity ke arah vector 3 dot up. Maka dia akan melompat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan atur aksi melompat ya, tinggal tambahkan private float jump speed kan gitu ya. Jump speed, kecepatan melompat. Jump speed. Lalu jump speed sama dengan misalkan entahlah kita coba dulu 30 F. Lalu di sini kita tidak ingin lagi menampilkan tulisan lompat. Yang kita inginkan adalah aksi melompat. Nah, aksi melompat yang akan kita lakukan adalah melibatkan rigid body. Di sini kita belum punya rigid body-nya. Di situ sudah ada, cuma variabel yang mereferensi dengan rigid body yang belum ada. Kita tambahkan di situ private rigid body. Misalkan di sini adalah fisik atau body player, gitu aja deh. Body player. Sehingga body player adalah GameObject.find bernama player kan, player get component rigid body. Simpan. Body player, lalu biasanya apa? Add force atau velocity juga boleh. Dot velocity sama dengan transform position ya kan, vector 3 dot up, kita kalikan dengan jump speed, kita kalikan lagi dengan time dot delta time. Nah seharusnya sekarang playernya sudah bisa melompat. Belum ya? Nah, ya, apa kurang tinggi jump speednya, kurang besar kali ya. Entahlah, kita coba dulu ya. 100. Kenapa nggak melompat dia? Nah itu lompat ya. Hanya saja lompatnya kurang ekstrim, kurang tinggi. 500. Nah itu dia. Ini kodok ini bayarnya ya. Kodok. Mau.
Wow. Oke, itu ya.